Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwan fillah asyhadakumullah. Eee, Sekarang kita akan membicarakan tentang menyelami mukjizat Al-Qur'an, ya. Mungkin nanti video ini akan saya buat beberapa seri ya, tapi tidak berurutan ya, agar tidak membosankan. Nah, eee, kita mulai kajian ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat yang kedua. Allah berfirman, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian itu berakal, ya. Jadi para ulama ya memberikan beberapa keterangan kenapa sih Allah itu memilih Quran ini turun dengan bahasa Arab. Ya, di antara sebabnya pertama adalah karena bahasa Arab itu kan loghatu qaumur rasul, bahasa dari kaum Rasul itu, yaitu Muhammad SAW. Litakuna risalah mafhumatan lahum awalan, agar risalah Islam ini bisa langsung dipahami oleh mereka. Ya, jadi Allah pilih Quran dengan bahasa Arab karena memang turun di tengah orang-orang Arab. Ya. Kedua adalah Allah pilih Quran dengan bahasa Arab li'anna al-lughatal arabiyyah tatamayyazu bi balaghatin wa fasahatin 'aliyah. Karena bahasa Arab itulah bahasa yang memiliki keistimewaan dengan balaghah, ya. Balaghah itu istilahnya ya kayak ilmu sastra Arab ya, yang begitu tinggi ya, wa fasahatun 'aliyah, dan memiliki fasah yang tinggi. Kefasihan ya, yang sangat agung. Bahasa Arab ini beda Pak dengan bahasa selain bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya. Ya, kalau bahasa-bahasa lain itu kan kayak bahasa Inggris pecahannya cuma 3 kan. Bahasa Arab itu pecahannya bisa puluhan. Ya, dari kataba, yaktubu, kitabatan, wa maktaban, dan terus kataba, katabu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau pernah belajar bahasa Arab ya, pernah belajar sorof, nahwu, itu kita akan geleng-geleng ya, begitu luasnya ilmu bahasa Arab ini ya, begitu kayanya. Tidak ada di bahasa selain bahasa Arab. Nah, Syekh Manaul Qattan rahimahullah ya, dalam buku beliau ya, Mabahis fi Ulumil Quran, pembahasan ilmu ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran itu istilah lainnya adalah ilmu usulut tafsir ya, dasar-dasar tafsir. Jadi ini istilahnya adik daripada tafsir ya. Di ulumul Quran atau usul tafsir ini adalah adiknya daripada tafsir. Orang sebelum belajar tafsir itu dianjurkan belajar dulu usul tafsir atau ilmu ulumul Quran. Syekh Manaul Qattan rahimahullah dalam muqaddimah dia di buku beliau ini, beliau mengatakan ya bahwasanya Quran itu adalah mu'jizatul Islam al-khalidah. Quran itulah mukjizat Islam yang kekal. Allati la yaziduha taqaddumul ilmi illa rusukhan fil ijaz. Yang tidak akan menambah pada mukjizatnya ketika bertambahnya ilmu pengetahuan, ketika berkembangnya ilmu pengetahuan. Illa rusukhan fil ijaz, kecuali mukjizatnya akan semakin kokoh ya. Nah, jadi penelitian apapun ya, berkembangnya ilmu pengetahuan apapun ya, di dunia ini tidak menambah sedikit pun pada Quran kecuali ya Qurannya tambah kokoh mukjizatnya. Ya, nanti kapan-kapan kita bicara ini Pak ya. Ini waktunya nggak cukup nih. Ya contoh sederhananya adalah ya misalnya kalau kita pernah dengar ya kan tentang penelitian orang-orang Barat yang mereka meneliti ternyata di Samudra Hindia itu lautnya itu ada yang asin, ada yang tawar. Nah, ternyata itu kan sudah Allah bicarakan 1400 tahun yang lalu, tapi kita nggak bicara ini. Nah, jamaah rahmatullah, ikhwan sekalian,
Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah juga mengomentari ayat surat Yusuf ayat 2 ini. Beliau katakan, kenapa Allah memilih Quran dengan bahasa Arab? Li'anna lughatul Arab afsahul lughat. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih ya, paling bagus, paling indah ya. Wa abyanuha wa awsa'uha. Bahasa Arab itu bahasa yang paling jelas, paling luas cakupannya. Aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani. Bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya kandungan maknanya. Ya, allati taqumu bin nufus. Yang akan bisa menguatkan jiwa manusia. Falihada an unzila bi asyrafil kutub ya, bi asyrafil lughat. Oleh karena itulah ya, Quran ini turun sebagai kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia ala asyrafir rusul, kepada rasul yang paling mulia yaitu Muhammad SAW, ya kan? Nah, dengan bisafarati asyrafil malaikah, dengan diturunkan melalui malaikat yang paling mulia yaitu Jibril alaihissalam. Wa kana dzalika fi asrafi baqail ardi, dan Quran diturunkan di bumi yang paling mulia juga yaitu Makkah al-Mukarramah ya. Fi asrafi syuhur as-sanah, di bulan yang paling mulia dalam satu tahun yaitu bulan Ramadan. Fakamulalahu syaraf min kullil wujuh, maka ya kemuliaan ini adalah sempurna dari segala sisi. Nah, inilah Quran yang turun dengan bahasa Arab sebagai bahasa yang paling mulia. Nah, saya ya jamaah sekalian, Bapak-bapak Ibu dan Ibu-ibu sekalian, itu kalau ngisi pengajian itu ya beberapa kali ya saya tanya kepada jamaah itu, Bapak-bapak atau Ibu-ibu, kira-kira ada nggak yang bisa membuat surat seperti Al-Quran ya, dengan surat yang paling pendek aja, misalnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad gitu. Apa jawabannya, Pak? Mereka menjawab, ya nggak bisa lah Pak kita ngarang Al-Quran, nggak bisa lah Ustadz, kan kita nggak belajar bahasa Arab. Nah, saya ketawa, saya katakan, lah emang kalau belajar bahasa Arab Bapak langsung bisa buat ayat seperti Quran? Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa. Mereka nggak paham bahwa bahasa Arab yang Allah turunkan di Quran ini adalah berbeda dengan bahasa Arabnya orang-orang Quraisy. Sama sebenarnya, tapi istilahnya nilai bahasanya jauh lebih tinggi gitu loh. Ya, saya tuh Pak, ada adik saya, dia sekolah di Mesir 8 tahun, ngambil sastra Arab itu, ya, ngambil adab tuh. Saya tanya, bisa nggak kamu ngarang ayat Al-Quran? Dia mengatakan apa Pak? Ya gimana Bang cara ngarangnya, nggak bisa gitu. Semakin kita belajar bahasa Arab itu semakin tinggi, ya S1, S2, S3 itu malah kita seperti semakin bodoh. Gak bisa sama sekali kita membuat ya, mengarang ayat seperti Al-Quran. Padahal kita belajar bahasa Arab, Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arab Quran ini adalah bahasa yang levelnya paling tinggi. Nah, mungkin kita pernah mendengar Pak dulu kisah orang-orang Quraisy ya, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu kan mereka terkenal penyair-penyair yang sangat hebat ya. Syair-syairnya yang paling bagus ditempel di dinding Ka'bah. Nah, tempel di dinding Ka'bah itu. Nanti ada yang lebih bagus lagi, disingkirkan yang sebelumnya, ditempel yang lebih bagus. Nanti ada yang lebih bagus lagi, disingkirkan itu, ditempel yang lebih bagus lagi. Terus berlaku seperti itu dari tahun ke tahun. Sampai Nabi Muhammad SAW lahir, lalu beliau diutus jadi Nabi, ya. Beliau bacakanlah ayat-ayat Quran itu di hadapan orang-orang Quraisy. Nah, seperti kita ketahui, surat-surat di Mekah itu kan rata-rata memang pendek-pendek. Nabi cuma bacakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bengong mereka, Pak. Bengong. Kenapa bengong? Mereka kagum dengan tarkib atau susunan bahasanya yang begitu indah. Dari mana ini Muhammad, kata mereka? Ya, siapa yang buat? Ya kan, siapa yang ngarang? Nabi SAW mengatakan ini dari Tuhanku. Dan mereka tahu itu Muhammad SAW itu nggak mungkin bisa ngarang sebagus itu, karena
nilai sastranya Nabi kita Muhammad SAW tuh jauh di bawah mereka gitu loh. Mereka penyair-penyair hebat, ya. Ketika Quran turun dibacakan kepada mereka, mereka bingung. Ya kok mereka nggak bisa membuat seperti ayat Al-Quran itu. Nah, ya kan? Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa terhadap Al-Quran, Pak. Ada kisah juga yang saya baca mungkin sekitar 25 tahun yang lalu ya, di majalah Mutiara Amali. Nah, ini majalah bagus banget dari Jawa, dari Klaten ya. Sayangnya majalahnya tidak bisa bertahan lama ya. Di majalah itu saya baca kisah nyata seorang mahasiswa Kuwait ya. Orang Kuwait Muslim kuliah di Australia. Nah, dia itu sering melihat ada kawannya yang orang Kristen itu kalau istirahat baca Injil di tengah-tengah taman, ditonton oleh beberapa orang. Tuh. Muncullah ide di kepala dia, kenapa nggak saya tiru ya kan? Nah, kenapa nggak saya ATM ya, amati tiru modifikasi. Akhirnya dia ketika istirahat berdiri di pojok taman, dia panggil teman-temannya itu yang non-muslim itu, kemudian dia katakan kepada mereka, maukah kalian mendengarkan beberapa kata-kata saya? Ya silakan, kata mereka. Lalu dia baca, ya, dhahaba Muhammadun ilal madrasati liyata'allam thumma yarji'u wa yanam wa fil masa'i yal'abu kuratul qadam. Sudah, kata dia. Sekarang saya baca yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa pendapat kalian? Kata orang Kuwait ini. Maka teman-temannya tadi Pak yang non-muslim itu mengatakan, kalimat kamu yang pertama tadi ya, kami dengar kok kayaknya biasa aja gitu loh. Ya, biasa aja gitu. Tapi ketika kamu membaca yang kedua, ya, itu seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam hati kami yang membuat kami itu bergetar. Tuh, aneh kan Pak? Ini orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen, nggak paham bahasa Arab, nggak paham Quran. Temannya tadi membacakan dua bacaan. Yang satu, ya, bukan ayat Al-Quran, walaupun dibuat nadanya. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati liyata'allam. Ya, nggak ada ayat kayak gitu di Quran kan. Muhammad pergi ke madrasah, ke sekolah untuk belajar. Nggak ada. Orang-orang kafir itu ketika mendengar kata-kata ini, biasa aja di hati mereka. Tapi ketika mendengar ayat Quran tadi, dan mereka nggak tahu itu ayat Quran, mereka mengatakan seakan-akan ada yang masuk ke dalam hati kami, sehingga membuat kami bergetar. Masya Allah. Ya. Orang-orang kafir saja bisa ya melihat, bisa merasakan perbedaan-perbedaan ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan lagi menyelami ya keindahan Al-Quran ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.